Di usia tertentu, seorang pria paruh baya sering kedapatan menunduk sambil bergumam. Kita lahir bersama, bertumbuh bersama, dan menikmati hidup bersama. Sembari dia mengeluh, lalu mengucapkan, "Sedih, kenapa kau mati duluan?" Terbayang betapa pilu hatinya merenungi nasib si Joni. Hidup segan, mati tak mau. Namun apa hendak dikata, kini memang tiada daya. Kondisi ini banyak dialami oleh pria di usia sejak memasuki dasawarsa keempat. Impotensi atau disfungsi ereksi adalah kondisi di mana seorang pria dewasa mengalami kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan sesuai kebutuhan hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa impotensi dapat terjadi pada pria dewasa, antara lain sebagai berikut. Pertama, kondisi fisik, misalnya karena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung yang dapat mempengaruhi aliran darah ke tempat yang diperlukan. Berikutnya, akibat kurkan syaraf yang dapat mempengaruhi sinyal yang dikirim ke si Joni sehingga menyebabkan impotensi. Masalah hormonal juga penting. Untuk keseimbangan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi produksi testosteron yang dapat menyebabkan impotensi. Bisa juga akibat penggunaan obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti obat tekanan darah dan antidepresan dapat menyebabkan impotensi sebagai efek samping. Penyebab kedua adalah faktor psikologis. Terbagi dalam 3 kategori, yaitu stres dan kecemasan, kedua depresi, dan ketiga masalah hubungan antara suami dan istri secara psikologis. Penyebab ketiga adalah faktor gaya hidup. Penyebab gaya hidup ini kita golongkan dalam 3 hal, yaitu perokok, kedua alkohol, dan yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik, yang kesemuanya sangat mempengaruhi terhadap impotensi. Penyebab faktor yang keempat adalah karena faktor lainnya seperti usia dan keturunan atau genetik. Nah, ini saatnya yang tepat untuk membahas cara menyembuhkan impoten atau lemah syahwat. Bahannya hampir sama, hanya berbeda cara pembuatannya. Bahan yang pertama adalah jahe yang cukup tua, dan yang kedua jeruk nipis, yang ketiga 1 butir telur, dan berikutnya adalah madu asli atau madu murni, dan yang berikutnya yang ketiga adalah kecap manis, dan tidak lupa adalah merica atau lada cukup 7 butir ditambah dengan lengkuas cukup 3 ujung saja. Cara membuat ramuan cespleng. 1 ons jahe dicuci bersih, parut, dan ambil peras airnya. Campurkan 2 butir telur ayam kampung, ambil kuningnya saja. Masukkan perasan jeruk nipis, aduk ke adonan hingga rata. Masukkan 1 sendok makan madu, 1 sendok makan kecap manis, 7 butir lada yang sudah dihaluskan, juga 3 ujung lengkuas yang sudah dihaluskan. Aduk atau putar dengan blender hingga rata dan menyatu. Saring dan pisahkan antara cairan dan ampasnya. Minum ramuan 1 jam sebelum melakukan silaturahmi antara suami istri. Cukup cairannya saja. Lihatlah. Terus ampasnya buat apa? Oh, itu ampasnya. Ampasnya diseduh dengan air panas, biarkan sejenak menjadi hangat, dan balurkan ke skrotum atau buah jakar usai bersilaturahmi. Nah, mudah bukan? Ulang sesering mungkin membuat dan menggunakan ramuan, dan pastinya akan terasa manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan bagikan apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih.